Dan sebenarnya kita nggak layak loh teman-teman semua, tapi Tuhan melayakkan kita. Nah teman-teman semua, mungkin dalam satu minggu ini teman-teman semua tengah menghadapi kesulitan dalam belajar kah, dalam menghadapi masalah-masalah tertentu kah? Teman-teman semua, teman-teman perlu ingat bahwa Tuhan Yesus telah berkata, datanglah kepadaku, marilah datang kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadanya. Nah teman-teman semua, yuk kita datang kepada Tuhan pada malam hari ini untuk mengutarakan apa yang menjadi keluh kesah kita kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang mampu mengerti apa yang menjadi keluh kesah kita, problema kita, apa yang kita alami. Dan mungkin teman-teman orang lain pun gak tahu, karena hanya Dia satu pribadi, sahabat yang mengerti isi hati kita. Yuk kita nikmati lagu ini, tenang.
menyembah, memuliakan nama Tuhan, bahkan mendengar firman Tuhan. Moga Engkau menolong kami Tuhan mengikuti ibadah pada malam hari ini dengan baik. Bahkan kami boleh merasakan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kami di tengah-tengah masalah yang tengah kami hadapi. Dan mungkin kami ingin menyerah Tuhan, kami ingin putus asa, kami ingin mengakhiri semuanya. Kuatkan kami kembali Tuhan Yesus, segarkan spiritual kami kembali Tuhan Yesus, bahwa ada satu Tuhan, Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Oleh karena itu Tuhan Yesus, bantu kami, hadirlah di tengah-tengah ibadah kami pada malam hari ini, agar kami memahami apa yang menjadi perkataan Tuhan kembali pada kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, teman-teman semua, coba deh teman-teman dengarkan satu nats lirik dalam satu lagu. Ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa. Tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ini adalah satu lirik yang benar-benar menguatkan setiap kita teman-teman semua. Yuk teman-teman semua, kita akan kembali mendengar firman Tuhan. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Untuk mempersiapkan hati kita akan menyanyikan lagu pujian Ku Tak Akan Menyerah. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana.
Senang sekali kalau hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan untuk boleh beribadah kepada Tuhan dan juga kita masih boleh diberikan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Mari sebelum kita melanjutkan firman Tuhan yang akan kita dengar hari ini, kita mempersiapkan diri kita dengan sekali lagi berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur kepadamu karena anugerah-Mu itu nyata bagi setiap kami. Jika hari ini kami ada dan kami masih boleh diberikan kesempatan untuk boleh beribadah kepadamu dan mendengarkan sabda firman-Mu, itulah anugerah yang nyata, yang hadir di dalam kehidupan setiap kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, oleh karena itu bukalah hati kami, bukalah telinga dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami boleh tetap terfokus hanya kepada firman-Mu saja. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman sekalian, renungan kita hari ini itu mengangkat satu tema berjudul Jangan Menyerah Walau Tidak Mudah. Nah, mengapa tema ini itu begitu penting untuk kita bahas, teman-teman? Nah, karena kita sadar bahwa kita sedang ada di dalam masa yang berat, masa yang sangat sulit sekali untuk kita jalani kehidupan kita. Masa yang sangat menakutkan. Ada merosotnya perekonomian dunia, ada meningkatnya angka kematian, munculnya berbagai varian virus yang baru ya saudara. Bahkan saya baru dengar ada virus baru yang muncul yang bernama virus Mu. Nah, berbagai hal tersebut itu membuat hidup kita ini dipenuhi dengan yang namanya ketakutan dan juga yang namanya hasrat untuk menyerah. Sebagian dari kita mungkin berkata, Tuhan, aku gak sanggup lagi. Aku gak sanggup untuk menjalani hidupku seperti ini. Bahkan kita mudah untuk putus asa dan akhirnya kita menyerah. Oleh karena itu teman-teman sekalian, firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kepada kita untuk jangan menyerah walau tidak mudah. Jangan menyerah walau tidak mudah. Mari kita membuka Alkitab kita teman-teman. Renungan kita hari ini diambil dari Injil Markus patsalnya yang kelima ayat 25 sampai 34. Injil Markus patsalnya yang kelima ayat 25 sampai 34. Saya akan membacakannya untuk teman-teman sekalian. Teman-teman boleh memperhatikannya di Alkitab masing-masing atau di layar. Markus 5 ayat 25 sampai 34. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu dia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu dia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Teman-teman sekalian, dari teks ini kita mendapati seorang wanita yang sedang mengalami penderitaan dan krisis kehidupan yang sangat berat. Ada 3 krisis yang perempuan ini alami sekaligus. Kita lihat. Krisis yang pertama, yaitu krisis fisik. Dikatakan bahwa sudah 12 tahun dia menderita pendarahan. Berulang-ulang kali ke dokter bukannya membaik, malah keadaannya semakin memburuk. Jadi bisa dibayangkan teman-teman, kita manusia biasa aja kalau kekurangan darah begitu ya. Seminggu saja rasanya sudah mau pingsan.
sudah mau mati rasanya. Tapi wanita ini mengalami pendarahan itu 12 tahun lamanya. Sangat tersiksa sekali. Namun teman-teman, tidak hanya krisis fisik saja yang dia alami atau yang dia derita, tetapi dia juga mengalami krisis sosial. Nah, di dalam tradisi orang Yahudi, orang yang sakit pendarahan adalah orang yang dianggap najis. Jadi dia dikucilkan dan tidak ada yang mau bersentuhan atau ngobrol dengan dirinya. Jadi dia betul-betul dianggap najis, dia tidak boleh bergabung dengan kelompok orang-orang keramaian. Itulah krisis sosial yang dia alami. Krisis ketiga, teman-teman, yaitu krisis materi. Dia kehilangan semua hartanya. Dikatakan di ayat 26, teman-teman, bahwa dia telah berulang kali ke tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Jadi teman-teman bisa bayangkan betapa beratnya pergumulan hidup dari wanita ini. 12 tahun lamanya dia hidup sakit-sakitan. 12 tahun hidupnya terasingkan dari berbagai interaksi sosial dan religius. Dan bahkan hartanya itu sudah habis, tidak bersisa. Jadi dia hidup tanpa memiliki apa-apa. Jadi teman-teman, 3 krisis yang paling ditakuti oleh manusia di bumi ini, yaitu fisik, sosial, dan materi, itu dialami sekaligus oleh wanita ini. Maka dapat kita simpulkan teman-teman, bahwa kehidupan wanita ini itu ada di titik yang paling rendah. Bahkan hidupnya itu ada di ambang kematian. Tapi walaupun demikian teman-teman, Markus mencatat bahwa wanita ini masih belum menyerah dengan kehidupan yang penuh dengan krisis dan penderitaan tersebut. Pertanyaannya, apa yang menjadi dasar dari sikap tidak menyerah yang dimiliki oleh wanita itu? Apa yang menjadi dasar dari sikap tidak menyerah yang dimiliki oleh wanita itu? Pertanyaan ini yang akan kita bahas, saudara. Nah, saya menemukan ada 2 dasar yang dimiliki oleh wanita ini. Dan yang saya rasa percaya, dan saya percaya juga membantu kita untuk membangkitkan kembali kekuatan kita untuk tidak menyerah. Kita langsung bahas saja teman-teman. Dasar yang pertama yaitu adalah percaya akan kuasa pertolongan Tuhan dalam menyelesaikan masalah kita. Ayat yang ke-27 sampai 28 itu memperlihatkan kepada kita respon wanita ini ketika dia tahu bahwa Yesus, seorang yang dikenal penuh akan kuasa itu, berada tidak jauh dari tempat tinggalnya. Bahkan Markus mencatat bahwa dia bergegas mencari Yesus. Dia berdesak-desakan dengan kerumunan orang banyak di sana, dan bahkan dia berjuang mati-matian untuk ketemu Tuhan Yesus. Nah, teman-teman sekalian, wanita ini sadar betul bahwa dia punya resiko untuk diusir dari tempat itu. Kenapa? Karena dia adalah seorang yang najis, yang seharusnya tidak diperbolehkan untuk berkumpul apalagi menyentuh orang-orang yang sehat. Maka tidak heran, teman-teman, wanita ini berkata demikian. Asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dia sadar bahwa dirinya itu najis, sehingga dia takut untuk berhadapan secara langsung dengan Yesus face to face. Sehingga ia hanya berkeinginan untuk menyentuh jubahnya saja. Namun teman-teman, kita harus perhatikan, perkataan wanita ini itu sungguh luar biasa. Kenapa? Karena bukan karena ini adalah solusi yang terbaik bagi dirinya yang najis, tetapi perkataannya ini menunjukkan iman yang besar yang dimiliki oleh wanita itu. Iman yang percaya bahwa kuasa yang dimiliki Tuhan itu sanggup untuk menolong dan menyelesaikan penderitaan yang wanita ini alami. Jadi wanita ini memiliki pemahaman bahwa ada harapan di dalam Yesus. Ada harapan yang dapat menolong dirinya di dalam pribadi Yesus. Oleh karena itu teman-teman, dengan iman dan keberanian diri, wanita ini menghampiri
dan menyentuh jubah Yesus. Nah, teman-teman sekalian, ketika kita percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menolong seberat apapun masalah yang kita hadapi, maka hal ini memberikan kepada kita kekuatan untuk berkata, saya tidak akan stop. Saya akan terus berusaha dan saya tidak akan menyerah. Karena saya tahu ada Tuhan yang menolong saya. Namun teman-teman, ironisnya, ketika kita menghadapi masalah, seringkali pandangan kita itu hanya tertuju pada sebesar apa masalah yang kita hadapi. Kita tidak merenungkan dan mengisi pikiran kita ini dengan keberadaan Yesus yang Maha Kuasa. Pribadi Yesus yang hadir dalam seluruh perjalanan hidup kita dan yang mengasihi kita. Fokus kita itu lebih banyak kepada masalah. Sehingga hati kita itu penuh dengan kekhawatiran akan hidup. Dipenuhi dengan ketakutan akan krisis ekonomi dan berbagai krisis-krisis lainnya. Akhirnya apa, teman-teman? Akhirnya kita melihat bahwa masalah kita itu jauh lebih besar daripada Tuhan kita. Sehingga tidak jarang kita berkata dan kita akan menyerah. Kita mengatakan, Tuhan, aku gak sanggup lagi. Aku menyerah. Tapi firman Tuhan hari ini menegur setiap kita. Firman hari ini mau mengatakan jangan menyerah walau tidak mudah. Percayalah kepada kuasa pertolongan Tuhan. Nah teman-teman, isilah kekhawatiranmu itu dengan pribadi Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa. Sehingga kita dapat melihat bahwa Tuhan kita itu jauh lebih besar dari masalah kita. Itulah iman yang sejati yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang Kristen. Terutama kita sebagai remaja-remaja Kristen. Nah teman-teman, kita harus mengingat satu hal. Hidup akan berubah ketika kita tidak menyerah. Dan hidup akan menjadi lebih indah ketika kita berserah kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Saya mau kita membacakan kalimat ini. Hidup akan berubah ketika kita tidak menyerah. Dan hidup akan menjadi lebih indah ketika kita berserah kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi teman-teman, dasar pertama yang harus kita miliki untuk tidak menyerah adalah tetap percaya kepada pertolongan Tuhan. Itulah dasar yang pertama. Dasar yang kedua, teman-teman sekalian, yaitu percaya bahwa kasih setia Tuhan ada dan kekal bagi kita semua. Sekali lagi, percaya bahwa kasih setia Tuhan itu ada dan kekal bagi kita semua. Jika teman-teman nanti membaca teks ini secara keseluruhan dari ayat 21 sampai ayat yang ke-43, maka teman-teman akan menemukan bahwa tujuan utama Yesus itu adalah untuk menyembuhkan anak perempuan dari seorang kepala rumah ibadah yang bernama Yairus. Namun di tengah-tengah perjalanannya itu, Yesus menyadari bahwa ada orang yang memegang jubahnya. Lalu Yesus bertanya kepada murid-muridnya, siapa yang menjamah jubahku? Nah teman-teman sekalian, pertanyaan Yesus ini itu terdengar aneh bagi murid-murid Yesus. Kenapa? Sebab Yesus sendiri tahu ada begitu banyak orang yang datang lalu berdesak-desakan untuk menemuinya. Sehingga pasti akan ada banyak orang yang menjamah jubahnya. Nah teman-teman sekalian, saya percaya bahwa Yesus juga sadar betul dan ada begitu banyak orang yang menyentuh jubahnya. Tapi mengapa Yesus begitu concern dengan sentuhan seseorang? Sampai-sampai dia memandang sekelilingnya untuk mencari siapa yang melakukannya. Nah teman-teman, jawabannya itu ada di ayat 30a. Dikatakan bahwa Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Sehingga Yesus mencari-cari siapa yang melakukan hal itu. Nah saudara sekalian, wanita pendarahan yang sudah sembuh karena imannya kepada Yesus, lalu menjamah jubahnya itu dengan takut dan gentar tersungkur di hadapan Yesus. Namun teman-teman, lihatlah respon Yesus.
ketika dia tahu bahwa wanita pendarahan ini menyentuhnya, apakah Yesus menjadi marah? Tidak. Apakah Yesus menjadi jijik karena dia tahu bahwa dia disentuh oleh seseorang yang najis? Tidak. Tetapi Yesus mengatakan di ayat 34, "Hai anak-anakku," dia mengatakan, "Hai anakku." Yesus memanggilnya dengan sebutan anakku. Seseorang yang tadi dianggap najis oleh semua orang, seseorang yang tadinya dijauhi oleh masyarakat, seseorang yang dianggap sebelah mata oleh semua orang, itu Yesus panggil dengan sebutan, "Hai anakku." Teman-teman, this is the act of love. Inilah tindakan kasih Allah kepada kita yang percaya dan menaruh iman dan harapan kepadanya. Dia tidak hanya memanggil wanita itu dengan sebutan anakku saja, tetapi Yesus juga mengatakan pergilah dengan damai. Nah, LAI menerjemahkannya dengan kata pergilah dengan selamat. Tapi terjemahan yang lebih tepat itu adalah pergilah dengan damai. Nah teman-teman, hal ini memperlihatkan kepada kita apa? Hal ini memperlihatkan kepada kita bahwa ada kasih dan damai sejahtera yang Yesus berikan bagi orang yang datang kepadanya. Sehingga hal ini teman-teman, itu harus menjadi dasar bagi setiap kita untuk jangan menyerah walau tidak mudah. Sebab kasih setia dan damai sejahtera Tuhan sediakan bagi setiap kita. Teman-teman, bukankah Yesus sudah terlebih dahulu datang untuk menyelamatkan kita dari krisis yang paling menakutkan, yaitu dosa dan maut? Bukankah kematiannya di atas kayu salib itu menjadi satu bukti bahwa Dia terus menyertai dan menolong kita? Lantas teman-teman, masihkah kita ragu kepada pribadi Tuhan? Kemudian kita berkata, "Tuhan, aku menyerah." Teman-teman, biarlah renungan hari ini mengingatkan kepada setiap kita untuk jangan menyerah walau tidak mudah. Karena Yesus Kristus selalu beserta. Kasih-Nya itu ada untuk selama-lamanya. Jadi jangan menyerah walau tidak mudah. Teman-teman sekalian, saya akan menutup khotbah saya dengan satu kisah hidup dari salah satu anak pendeta Metodis di Inggris bernama Helen Howard Lemmel. Teman-teman sekalian, Helen itu adalah seorang gadis yang dikenal berbakti kepada orang tua. Bahkan dia rajin di dalam melayani di gereja. Dia juga dikenal sebagai orang yang berbakat di bidang musik. Dia sering mengadakan konser dan mengajar vokal dan piano di gereja-gereja terpencil. Helen begitu senang dengan kehidupannya saat itu, teman-teman. Namun suatu ketika dia mengalami satu tragedi yang sangat tidak terduga. Dia didiagnosa menderita penyakit yang berat yang membuat kedua matanya itu buta total. Teman-teman sekalian, kebutaannya itu membuat Helen itu ditinggalkan oleh suaminya sendirian. Sehingga hidup Helen berubah dari tadinya menjadi mimpi yang indah, sekarang berubah menjadi mimpi yang buruk. Kini dia hanyalah seorang janda yang buta, yang hidup sendirian di satu desa yang terpencil. Namun teman-teman sekalian, di tengah keterpurukan dan kesendiriannya itu, Helen tetap mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia tetap berjuang walaupun tidak mudah. Dan dengan kemampuan bermusiknya itu teman-teman, Helen mulai untuk menciptakan lagu-lagu him. Dan salah satu lagu him yang dia ciptakan itu bertuliskan lirik seperti ini. Lelah dan susahkah jiwamu, serta gelap gulitakah? Pandanglah terang juru selamatmu, hidupmu akan bahagialah. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya, di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hampa. Lagu Pandanglah pada Yesus
menjadi satu lagu hymn yang Helen ciptakan berdasarkan perjalanan imannya dengan Tuhan. Walaupun keadaannya begitu buruk, teman-teman, dia tidak menyerah dengan kehidupannya. Dia lebih memilih untuk berjalan bersama dengan Tuhan di tengah-tengah krisis yang dia alami, di tengah-tengah hidup yang tidak mudah yang dia jalani. Dan teman-teman, lagu yang dia tuliskan ini menguatkan jutaan orang yang terluka dan menderita untuk terus memandang kepada Allah. Teman-teman sekalian, oleh karena itu saya mau katakan, jangan menyerah walau tidak mudah. Seberapa berat pun keadaan hidupmu saat ini, sebesar apapun penderitaan yang sedang engkau rasakan, tetap arahkanlah pandanganmu itu kepada Tuhan. Sebab Tuhan jauh lebih besar daripada masalah yang kita hadapi. Pertolongan dan kasih setia Tuhan itu ada bersama dengan kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Jangan menyerah walau tidak mudah. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas kebaikan dan kasih-Mu yang nyata bagi setiap kami. Engkau hadir di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Baik pada waktu kami sedang suka atau baik di dalam kehidupan kami yang penuh dengan duka dan luka. Tuhan, kiranya Engkau menguatkan setiap kami untuk kami boleh terus memandang kepadamu dan berjalan bersama denganmu di dalam kehidupan yang tidak mudah ini. Apalagi di tengah-tengah masa pandemi yang sedang kami hadapi. Tuhan, berikan kepada kami kekuatan agar kami boleh terus berjalan di dalam kehidupan ini. Dan agar kami boleh terus menyatakan kasih Tuhan bagi setiap orang. Inilah doa kami ya Tuhan, Engkau pakai kami selalu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Teman-teman semua, kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita memberikan persembahan kita, kita persiapkan persembahan kita, sehingga persembahan ini berbau harum di hadapan Tuhan dan orang lain kembali memuliakan nama Tuhan lewat kita. Yuk, kita akan memberikan persembahan sebelum sambil mengiringi lagi. Memberikan persembahan, mari kita angkat pujian. Ku bawa syukurku. Bawa syukur
kita tuh tawanan iblis. Kita tuh harusnya masuk neraka. Tapi lihat deh Tuhan, dia gak rela anaknya diambil begitu saja. Akhirnya dia menyerahkan nyawanya sendiri untuk merebut kembali anak-anaknya. Jadi, kenapa kamu harus menyerah sama hidup kamu? Kalau Tuhan aja masih mau berjuang atas hidupmu. Teman-teman semua, kita tadi sudah melihat ya satu cuplikan video yang menyatakan bahwa Yesus saja tidak pernah menyerah atas hidup kita yang mungkin tidak lebih dari sampah. Lantas mengapa kita harus menyerah atas hidup kita yang bahkan kita tidak ada haknya untuk atas hidup kita ini? Tapi teman-teman semua, biarlah ini menjadi ingat-ingatan bagi kita bahwa Kristus mati untuk kita, itu adalah bukti kasihnya Tuhan kepada hidup kita, bahwa kita sangat berharga. Nanti ini kita akan merefleksinya kembali dengan mengangkat pujian nilai hidupku yang menyatakan bahwa nilai hidup kita itu tidak dibandingkan dengan apa yang kamu punya, latar belakang kamu. Tapi nilai hidup kita adalah kita berharga di mata Tuhan. Yuk kita naikkan pujian ini. Nilai hidupku, Yesus, apa arti hidupku bila kau tak memberikannya? Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagi
kami harus menyerahkan hidup kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Yesus terus ingatkan kami